I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Selamat datang kembali di seri YouTube Forecasting Order and Machine Learning bersama saya dan Pak Toyono. Oke, yang sebelumnya kita sudah membahas latar belakang dan struktur data, gitu ya, yang digunakan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai EDA tadi nih, Pak Toyono. Bisa dijelaskan lebih detail apa sih EDA itu, gitu ya? Ya, tentu Pak Doria. Jadi yang dimaksud dengan EDA atau Exploratory Data Analysis adalah proses awal untuk memahami struktur dan karakteristik data sebelum kita membangun model machine learning. Di tahap EDA ini kita tidak langsung membuat modeling, tapi kita membaca cerita apa yang tersembunyi dalam data tersebut. Data yang sudah EDA. dikumpulkan itu Ya. harus kita, maknanya apa sih nih, gitu ya? Betul sekali, Apa sih? betul Maksudnya sekali. apa nih? Misalnya apakah ada trennya, Betul. bagaimana trennya, bagaimana dengan pola musimannya, Ya, naik turun naik tiap turunnya, bulannya, gitu ya. Oke. Atau ada lonjakan-lonjakan orderan seperti itu. Jadi, Ya, itu. untuk melihat nih investigasi nih apa sih trennya, gitu ya? Betul sekali. Itu dengan EDA kita ya. Oke, Jadi oke, semacam apa? Investigasi. Ya, investigasi dulu awal. ya. Oke. Oke, sekarang mungkin bisa ditampilkan nanti apa parameter-parameter tadi itu apa sih impact-nya, gitu ya, dari karena EDA gitu. tersebut nanti Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan kalian akan saya bahas atau kita lihat dari screenshot berikut ya, apa yang dimaksud dengan EDA yang kita lakukan. Ringkasan dataset yang kita gunakan terdiri dari catatan pesanan pelanggan tepatnya dari tanggal 2 Januari 2021 hingga 29 April 2025. Dataset ini didapat dari transaksi ERP, yaitu histori masuknya pesanan customer, dan disaring untuk memastikan konsistensi, keandalan, serta relevansi terhadap machine learning forecasting. Dataset berisi 54.229 baris dan 14 variabel yang mencakup dimensi transaksi, kategori produk, faktor musiman, dan indikator ekonomi. Variabel-variabel yang digunakan meliputi sales date, yaitu tanggal transaksi dari setiap catatan penjualan, item code, yaitu kode unik untuk setiap stock keeping unit atau SKU, kemudian item type, yaitu kelompok produk, misalnya fuel filter, hydraulic filter, air filter, dan special design filter. Sales quantity terdiri dari jumlah produk yang dipesan, kemudian terdapat pula channel, region, sales market, customer name, merupakan atribut bisnis yang merepresentasikan sumber permintaan. Terdapat pula year, yaitu tahun yang diekstraksi dari variabel sales date. Kemudian ada is seasonal Idul Fitri, is seasonal Imlek, is seasonal fiscal year. Ini penanda biner atau binary flags yang menunjukkan adanya pengaruh musiman atau kalender tahunan. Kemudian terdapat pula XUSD currency. Kemudian IHSG index atau indeks harga saham gabungan yang merupakan indikator ekonomi eksternal yang relevan dengan konteks pasar. Dari semua data tidak ditemukan nilai yang hilang atau tidak terdapat missing value pada variabel manapun yang menunjukkan bahwa dataset ini bersih dan tidak memerlukan proses imputasi. Dataset ini didominasi oleh 4 tipe produk utama, yaitu oil filter, terdiri dari 23.395 data, fuel filter, terdiri dari 15.007 data, hydraulic filter, terdiri dari 7.425 data, dan special design filter
terdiri dari 7.363 data. Tipe produk lainnya seperti WC, AY, AX, AF, dan GF menyumbang kurang dari 2% dari total observasi dan karena itu tidak disertakan dalam analisis. Dari grafik tren bulanan permintaan atau monthly demand quantity trend tahun 2021 sampai dengan 2025, dilihat dari pola umum permintaan bulanan berada pada kisaran 0,6 juta hingga 1,35 juta unit. Pola menunjukkan fluktuasi signifikan dari bulan ke bulan dengan beberapa lonjakan atau spikes yang cukup ekstrim. Secara rata-rata, level permintaan selama tahun 2021 sampai dengan 2025 berada pada 0,8 sampai 1,1 juta unit per bulan. Sedangkan dari lonjakan dan penurunan tajam, terlihat adanya beberapa titik lonjakan, misalnya di awal 2021, pertengahan 2022, dan awal 2024, di mana permintaan naik tajam hingga lebih dari 1,2 juta unit. Sebaliknya, terdapat penurunan drastis, misal awal 2022, pertengahan 2023, dan awal 2024, hingga mendekati 0,6 juta unit. Hal ini mengidentifikasikan adanya bulk order sporadis dan periode permintaan rendah yang ekstrim. Sedangkan dari sisi stabilitas dan volatilitas, meskipun ada pola naik turun, tren keseluruhan menunjukkan permintaan yang cenderung bertahan pada level tinggi setelah tahun 2021. Namun, volatilitas atau tingkat variasi tetap tinggi, sehingga demand sulit diprediksi dengan pola linear atau musiman sederhana. Dari implikasi untuk forecasting, karena pola permintaan 2021 sampai dengan 2025 sangat fluktuatif, metode forecasting sederhana, misalnya moving average atau ARIMA tanpa penyesuaian, kemungkinan kurang akurat. Model berbasis machine learning seperti Random Forest atau Light TBM lebih tepat karena dapat menangani data non-linear dengan outliers. Sedangkan fitur engineering misalnya lag features, moving average, dan event-based feature diperlukan untuk menangkap dinamika yang lebih kompleks. Dari sisi implikasi bisnis, perusahaan beroperasi dalam lingkungan make to order atau MTO dengan variasi tinggi. Kapasitas produksi dan manajemen inventory harus fleksibel karena adanya resiko lonjakan permintaan besar maupun penurunan tiba-tiba. Dari grafik distribusi pesanan pelanggan atau customer order tahun 2021 sampai dengan 2025, pola distribusi permintaan tetap menunjukkan pola right skew atau miring ke kanan. Sebagian besar pesanan berada pada kisaran rendah, yaitu di bawah 1.000 unit per order. Juga masih terdapat sejumlah kecil pesanan dengan volume sangat besar, hingga di atas 70.000 unit. Namun frekuensinya jauh lebih jarang. Pelanggan lebih sering melakukan pemesanan dalam jumlah kecil, tetapi dengan frekuensi tinggi. Hal ini memperlihatkan adanya pola repeat order kecil yang konsisten, sehingga total demand lebih banyak ditopang oleh banyak transaksi kecil ketimbang pesanan massal. Dari distribusi permintaan bulanan per item code, di mana top 10 berdasarkan jumlah permintaan pada periode tahun 2021-2025, terlihat box plot ini menggambarkan variasi permintaan bulanan dari 10 produk dengan jumlah permintaan tertinggi. Beberapa produk seperti part number A dan part number B menunjukkan median permintaan yang rendah dengan distribusi relatif sempit, menandakan stabilitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, seperti produk part number C dan part number D, part number E, dan part number H,
memiliki median yang lebih tinggi dengan rentang distribusi yang lebar, mengidentifikasikan fluktuasi permintaan yang besar. Hampir semua produk menunjukkan keberadaan outliers, di mana termasuk lonjakan ekstrim di atas 50.000 unit pada item tertentu. Hasil ini menegaskan bahwa pola permintaan antar produk sangat bervariasi, sehingga pendekatan forecasting dan pengendalian persediaan perlu disesuaikan dengan SKU untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi risiko stock out maupun overstock. Dari grafik permintaan by market atau monthly demand tahun 2021 sampai dengan 2025, terlihat struktur pasar tidak seimbang. Grafik menunjukkan bahwa permintaan dari pasar ekspor jauh lebih besar, kurang lebih 73% dibanding pasar domestik atau sekitar 27%. Ini memberi gambaran bahwa perusahaan sangat bergantung pada pasar ekspor untuk volume penjualan. Ketergantungan tinggi pada pasar membuat perusahaan sensitif terhadap perubahan global, misalnya fluktuasi ekonomi dunia, shipping cost, atau kebijakan negara tujuan ekspor. Sedangkan dari prioritas alokasi kapasitas produksi, karena ekspor mendominasi permintaan, maka kapasitas produksi lebih banyak diarahkan ke order ekspor. Perencanaan material, tenaga kerja, dan lini produksi kemungkinan mengikuti jadwal order ekspor. Forecasting yang akurat untuk pasar ekspor menjadi kritikal. Dan machine learning forecasting untuk pasar ekspor akan memberi dampak terbesar terhadap stabilitas operasional dan inventory. Sedangkan dari peluang pertumbuhan di pasar domestik, walaupun porsinya lebih kecil, pasar domestik tetap signifikan, sekitar 27%. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk ekspansi penjualan domestik, dan dengan digital transformation di time yang lebih cepat dan akurat machine learning forecasting, pasar domestik bisa ditingkatkan, di mana pasar domestik bisa menjadi buffer ketika ekspor menurun. Sedangkan dari segmentasi pasar penting dalam machine learning, grafik ini menunjukkan bahwa perilaku pasar ekspor dan domestik berbeda, sehingga model machine learning untuk forecasting sebaiknya mempertimbangkan market sebagai fitur. Kalau memungkinkan, dibuat model terpisah untuk ekspor dan domestik. Dan karena setiap segmen bisa memiliki pola permintaan, musiman, dan volatilitas yang berbeda, sehingga dampak terhadap manajemen inventory, perbedaan skala permintaan mempengaruhi safety stock, lead time planning, raw material procurement, dan production batching. Ekspor dengan demand besar cenderung membutuhkan inventory buffer lebih tinggi dan perencanaan yang lebih matang. Berikut adalah pie chart dari demand quantity distribution by item type tahun 2021 sampai dengan 2025. Poin-poin yang kita peroleh, yang pertama adalah memahami item tipe mana yang paling dominan dalam permintaan. Pada grafik menunjukkan dengan sangat jelas bahwa oil filter mendominasi lebih dari setengah total permintaan, sekitar 53%, diikuti oleh fuel filter sebesar 26%, special design filter sekitar 10%, hydraulic filter sekitar 9,6%, dan lainnya yang sangat kecil, yaitu sekitar 1%. Insight yang didapat adalah demand perusahaan tidak merata. Ada satu kategori produk yang sangat dominan menggerakkan bisnis. Poin kedua adalah memahami prioritas bisnis dan area paling berpengaruh. Karena oil filter menyumbang 53%, maka setiap kesalahan forecasting pada oil filter akan berdampak besar pada production planning, inventory, dan customer fill rate. Juga oil filter menjadi fokus utama untuk meningkatkan forecasting accuracy. Dan kalau mau meningkatkan service level perusahaan, akurasi prediksi oil filter harus jadi prioritas nomor 1. Poin berikut, kita bisa menangkap struktur portofolio produk. Dari grafik ini memberi konteks tentang komposisi produk. Ada high volume produk, yaitu oil filter dan fuel filter. Ada mid volume produk, yaitu special design filter dan hydraulic filter. Ada long tail produk, yaitu tipe lainnya.
di mana jenis-jenis produk ini memerlukan strategi forecasting berbeda. Model oil filter mungkin bekerja, sedangkan di bagian lain, misal untuk ADAS mungkin berbeda. Terakhir, menyadari bahwa segmentasi sangat penting dalam forecasting. Data ini menunjukkan bahwa setiap item type memiliki proporsi permintaan yang berbeda, sehingga model machine learning tidak bisa satu model untuk semua produk. Perlu segmentasi berdasarkan karakteristik volume dan pola permintaan. High volume item cocok untuk model kompleks, misal random forest ataupun like DBM. Dan low volume item mungkin lebih stabil dengan pendekatan lain, misal moving average atau smoothing. Berikut adalah heat map total demand per quarter dan region dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Yang kita dapat adalah pola permintaan lintas region dan waktu, di mana heatmap ini menampilkan perubahan demand setiap quarter untuk 14 region selama 5 tahun. Terlihat jelas region yang mendominasi permintaan. Dari warna heatmap, semakin gelap, semakin tinggi volume. Region dengan permintaan tertinggi secara konsisten adalah region around the world, Asia Pasifik, Indonesia, Japan, di mana keempat region ini adalah core markets dan memberi kontribusi terbesar pada total permintaan. Setiap region memiliki pola naik turun sendiri. Misal, Indonesia lonjakan besar pada 2023, kuartal keempat, 2024 kuartal pertama, dan kuartal kedua, sebelum menurun tajam. Asia Pasifik, pola pertumbuhan berfluktuasi namun cenderung naik hingga puncak di 2024 kuartal ketiga. Japan lonjakan kuat pada 2023 kuartal keempat dan 2024 kuartal pertama. Around the world stabil tinggi sepanjang periode, indikasi permintaan global yang kuat. Di mana kita dapat setiap region memiliki seasonality dan tren berbeda. Sehingga machine learning model harus mempertimbangkan faktor regional time dynamic. Setelah melihat grafik heatmap ini, kita memahami bahwa pertama, demand global sangat variatif per region dan per quarter. Ada 4 region utama yang menjadi pilar permintaan, around the world, Asia Pasifik, Indonesia, dan Japan. Pola permintaan bersifat seasonal, naik turun, dan tidak seragam. Region low volume memiliki sifat permintaan sporadis dan unik, sehingga forecasting wajib menggunakan pendekatan berdasarkan region, bukan agregat umum. Heatmap ini membantu strategi operasional, pemenuhan kapasitas, dan pengadaan bahan baku. Grafik ini mengungkapkan perlunya digital transformation dan machine learning forecasting untuk mendukung pengambilan keputusan yang real time. Berikut adalah grafik tren bulanan permintaan atau monthly demand quantity trend tahun 2021 sampai dengan 2025 yang kita kaitkan dengan USD currency dan indeks harga saham gabungan. Pola umum permintaannya berada pada kisaran 0,6 juta hingga 1,35 juta per bulan. Secara rata-rata, level permintaan selama 2021 dan 2002 sampai dengan 2025 berada pada 0,8 sampai dengan 1,1 juta unit per bulan. Terlihat bahwa analisa faktor eksternal, misalnya musim, siklus industri, faktor ekonomi, dapat membantu mengidentifikasikan penyebab fluktuasi ini. Berikutnya adalah grafik monthly demand quantity jika dikaitkan dengan seasonal period tahun 2021 sampai dengan 2025. Dari grafik tersebut, kita memahami pola fluktuasi permintaan bulanan selama 5 tahun. Melihat hubungan antara demand dengan event musiman atau seasonality, di mana garis-garis vertikal pada grafik menandai
Idul Fitri seasonality itu warna hijau, Imlek atau Chinese New Year seasonality warna orange, fiscal year atau akhir tahun perusahaan itu warna ungu. Kita dapat melihat pola bahwa permintaan sering naik menjelang Idul Fitri yang dimungkinkan oleh kebutuhan transformasi atau maintenance yang meningkat. Kemudian ada lonjakan setelah Imlek, industri kembali aktif setelah libur panjang. Dan terdapat pola naik menjelang tutup buku atau fiscal year, yang dimungkinkan banyak perusahaan meningkatkan purchase order untuk menyelesaikan budget. Sehingga kita dapat event musiman benar-benar mempengaruhi demand, sehingga harus dijadikan fitur dalam machine learning. Menarik nih, jadi dari data tadi itu terlihat tren-trennya tahun ke tahun tuh apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi data tersebut gitu ya Pak Tony. Ya. Data ini nih dari tahun berapa tuh belakangan gitu dari jadi dari bertahun-tahun data sesungguhnya kita punya di tahun 2018 sampai dengan 2025 ya. Tetapi untuk tesis kali ini untuk pembuatan modelnya saya fokus ke data dari tahun 2021 ya hingga 2025. Oke, 5 tahun ini aja ya, 5 tahun belakangan ini gitu ya. Ya, betul sekali. Meskipun datanya ada sebelumnya. Ya, sebetulnya ada. Hanya fokus ke sini aja. Betul. Jadi ini benar-benar data real ya, bukan betul sekali bukan Pak Dori. data Betul. dummy atau sampel yang acak gitu, bukannya benar-benar real gitu. Betul. Oke. Dari EDA itu akan terlihat manfaatnya salah satunya adalah kita bisa memilih model machine learning yang sesuai. Nah, gitu ya, misalnya random forest ataupun like GBM karena model itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Oke. Nah, kita harus ada dulu dengan benar. Oke. Nah, itu stop dulu, itu mungkin akan kita jelaskan di episode berikutnya gitu ya. Jangan lupa like, share, and comment untuk rekan-rekan yang masih join gitu ya, masih mantap, jangan lupa gitu ya, subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. I don't think so. No. I don't think so. No. It's never, ever gonna happen. I don't think so. No. I don't think so. No. It's never.